Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 78 masih membahas tentang bab mengaji dan ukuran serta urutannya. Wayan bagi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhara ghairal ilmi wa la yu'rida 'anil fiqhi. Qala Muhammadun rahimahullahu ta'ala inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi faman arada an yutraka ilmana hadha sa'atan falyatrukhu as-sa'atu. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahimu ibnul Jarrahi ala Abi Yusufa ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu binafsihi faqala Abu Yusufa lahu ramyul jimari raqiban afdalu amrajilan falam ya'rifil jawaba fa'ajaba binafsihi wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalina. Para penuntut ilmu, ini santri, la ilaha illallah, seharusnya tidak menyibukkan diri kecuali hanya menuntut ilmu. Nanti nih, kamu lagi jadi santri, jangan mikirin yang lain. Yang di tangan untuk kita, jangan komik, jangan novel, jangan. Belum saatnya lagi. Sibukkan dirimu dengan kitab-kitab agama, belajar. Yang ditulis ilmu, jangan ditulis gambar anime apa itu ya. Tulis surat ini itu enggak penting, jangan. Para santri penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan diri kecuali hanya menuntut ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu syariat. Asy-Syaikh Muhammad berkata, pekerjaan kami ini menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan masa kecil hingga ke liang kubur. Orang menuntut ilmu, niat dalam hati, aku nuntut ilmu sampai mati. Jadi kalau ada niat nuntut ilmu sampai mati, kemudian kamu mati walaupun dalam keadaan tidur,
mati nih, tapi niat nuntut ilmu, maka matinya husnul khatimah. Tapi kalau ada orang tinggal di pesantren tapi tidak ada niat untuk ilmu, malas, mainan, orang belajar malah mainan, seakan-akan tidak ada niat untuk nuntut ilmu. Walaupun dia mati di majelis, walaupun dia mati waktu di halaqah, tapi niatnya tidak mau nuntut ilmu kecuali terpaksa, maka bukan syahid akhirat namanya. Buktikan kalau memang seorang santri ketika di majelis dengarkan ilmu, tidak main-mainan. Oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, dengarkan, maka dia telah mati sesaat. Nah, orang yang nuntut ilmu, dia enggak ikut nuntut ilmu, ini orang mati nih. Sebelum mati sudah mati duluan. Kenapa? Karena dia tidak mau nuntut ilmu. Orang belajar, dia tidak mau ikut belajar, itu mati itu. Ini kata para ulama, kata Syekh Muhammad tadi, orang itu mati. Jadi kalau ada orang berhenti nuntut ilmu, enggak mau belajar, maka kata Syekh Muhammad, orang itu mati. Suatu ketika ada orang ahli fikih menghadap kepada Syekh Abi Yusuf. Nama orangnya Ibrahim Al-Jarrah. Dia datang untuk menjenguk Abi Yusuf yang sedang sakit, yang menyebabkan wafatnya beliau. Ini sakitnya sudah parah nih Abu Yusuf. Didatangi oleh Ibrahim Al-Jarrah. Kemudian beliau bertanya. Siapa yang bertanya itu? Ibrahim Al-Jarrah kepada Syekh Ibrahim. Kata Ibrahim Al-Jarrah, padahal Syekh Yusuf ini sudah mau mati nih, sudah sakit membawa kematian. Kata Syekh Ibrahim Al-Jarrah, mana yang lebih utama? Melempar jumrah sambil mengendarai unta atau sambil berjalan kaki? Sudah mau mati nih Abu Yusuf, masih diskusi tentang ilmu. Saking cintanya nih Syekh Abu Yusuf dengan ilmu, Abu Jarrah juga saking cintanya dengan ilmu, dijenguk bukan dikasih semangat, malahan dibikin otaknya panas. Artinya dikasihkan pertanyaan ilmu fikih. Mana wahai Abu Yusuf, orang melontar pakai onta atau jalan kaki? Tahu melontar jumrah enggak? Itu orang musim haji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ula usta aqabah. Yang mana yang afdal? Syekh Ibrahim tidak bisa menjawab. Oh, bukannya Abi Yusuf bertanya kepada Ibrahim ya. Lalu Abi Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumrah sambil berjalan kaki lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi dan sahabatnya. As-sabiqunal awwalin. Habiskan ya. Coba lihat, saking cintanya Abi Yusuf dengan ilmu, walaupun sakit parah tetap saja masih belajar, tetap saja membahas tentang ilmu. Ini orang mati nih. Sebelum mati sudah mati. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Pas mati gimana nanti? Itu kata Syekh siapa tadi yang mati itu? Orang yang berhenti nuntut ilmu itu mati dia. Syekh Muhammad. Wa hakadha
yanbaghi lil faqihi ay yashtagila bihi fi jami'i awqatihi fahina idin yajidu ladzatan azimatan wa qila ruwiya Muhammadun fil manami ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin naz'i faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi falam ash'ur bi khuruji ruhi. Dengarkan hebatnya nih ya. Wakila innahu qala fi akhir umrihi syaghalani masailul mukatabi anil isti'dadi li hadzal yaumi wa innama qala dzalika tawadhu'an. Begitulah seharusnya seorang ahli fikih selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji hukum-hukum agama. Kalau dia berbuat demikian, tentu akan memperoleh kelezatan yang amat besar. Nanti kalau orang yang candu dengan ilmu, dia tidak akan puas. Semakin dikaji ilmu itu, semakin dalam. Semakin ke tengah, semakin luas kayak lautan ilmu tadi. Jadi dia merasa terus menggali itu ilmu tuh. Jadi kalau kamu belum dapat merasakan lezatnya ilmu, kamu malas-malasan. Tapi kalau sudah merasa lezatnya ilmu tadi, ya Allah, pokoknya luar biasa. Kamu nggak mau diganggu dengan orang, di tanganmu tuh kitab saja. Kenapa? Karena sudah merasakan lezatnya ilmu tadi. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa malas, ngantuk ketika belajar main-mainan. Kenapa? Karena dia belum dapat manisnya itu, manisnya ilmu tadi. Ada yang berkata bahwa ada orang mimpi bertemu Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Yang kita katakan Syekh Muhammad tadi berkata, sebelum orang, kalau ada orang berhenti dari nuntut ilmu, maka orang itu mati. Sebelum dia mati sudah mati. Ini orang-orang yang tidak mau belajar malah bicara, itu kata Syekh Muhammad, orang itu mati. Sebelum dia mati sudah mati duluan. Mati hatinya, mati telinganya, hidungnya, mulutnya, otaknya mati. Ya, mati. Karena nggak mau nuntut ilmu, nggak mau dengarkan. Itu kata Syekh Muhammad. Nah, jadi ada seseorang bertemu dengan Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Jadi Syekh Muhammad ini kan sudah wafat nih, meninggal dunia, sudah habis umur meninggal. Ada orang bertemu dengan Syekh Muhammad ini nih. Di dalam tidurnya orang ini bertemu dengan Syekh Muhammad. Syekh Muhammad, bisa nggak begitu? Banyak. Ya, Abu ya sering begitu, ketemu guru sekumpul dalam tidur, Abu guru sekumpul beri nasihat, sering. Ya. Lalu orang itu bertanya kepadanya siapa? Syekh Muhammad. Apa kata orang itu? Bagaimana keadaan tuan ketika nazak? Tahu nazak? Sudah sakaratul maut nih, ruhnya mau keluar tuh nazak. Sudah ruh
sampai di tenggorokan, tinggal ujung-ujungnya saja meninggal. Nah orang ini bertanya, ya Syekh, ketika engkau nazak waktu mau meninggal itu apa yang kau rasakan? Beliau berkata, waktu itu aku sedang memikirkan masalah budak mukatab. Jadi waktu nazak itu aku sedang memikirkan ilmu fikih dalam masalah abdul mukatab, hamba mukatab. Hamba mukatab itu adalah separuh merdeka. Kalau dia bisa jadi merdeka apabila telah memenuhi syarat dari tuannya. Itu namanya mukatab. Teken kontrak, kalau kontraknya selesai merdeka dia. Jadi aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Ini orang ini mimpi setelah Syekh Muhammad meninggal, sudah dikubur berapa hari itu, ketemu dalam mimpinya, Syekh, alhamdulillah ketemu kita dalam mimpiku nih. Syekh, aku mau tanya, waktu engkau dicabut nyawa itu gimana rasanya? Kata Syekh, aku nggak tahu apa rasanya. Loh, kenapa bisa begitu nggak tahu rasanya? Kata Syekh Muhammad nih, ketika malaikat cabut nyawaku, aku lagi mikirin masalah fikih. Saking seriusnya, aku nggak ngerasa nyawaku tuh tercabut. Tiba-tiba aku sudah di alam kubur katanya. Tuh begitu tuh, saking asiknya nuntut ilmu. Bisa nggak begitu ya? Bisa. Ada orang candu dengan itu yang kemarin datang. Noah, siapa namanya? Ariel. Wow, nyanyi. Wow, nyanyi dia. Saking asiknya tuh nah. Loncat sana, loncat sini keringatan. Atau lagunya si Jongkok datang, tahu Jongkok? Jingkok apa? Jingkok. Nah, orang karya tuh. Itu Jingkok. Nyanyi dia. Wah, dia juga ikut nih. Ada si kembar situ joget-joget. Wah. Si kembar bawa duit di dompetnya. Dompetnya hilang, tasnya hilang. Enggak terasa. Kenapa? Karena asik dengan si jongkok tadi. Itu Jimmy ke apa itu? Itu gambarannya begitu. Syekh Muhammad ini saking asiknya. Nah, ada orang mati. Ya. Nah, itu. Lalu apa? Nah, aku tidak merasa ketika nyawaku dicabut malaikat. Ada yang meriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya beliau berkata, aku selalu sibuk memikirkan masalah budak mukatab hingga aku tidak siap-siap menghadapi kematian ini. Beliau berkata demikian karena tawadhu dan merendah diri. Wallahu a'lam. Kenapa ya Syekh Muhammad bisa sampai begitu? Karena sudah mendapatkan ladzatul ilm, manisnya kelezatan dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam.